Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Sri Pokoir. Saya dari kelas TIK KP1 NIMLE. Saya di sini ingin menjelaskan demo project mini untuk memenuhi project Dian. Saya di sini ingin menjelaskan salah satu fitur yang ada di project kami. Izin saya menjelaskan. Langsung aja, tanpa berlama-lama. Nah, sini saya ingin menjelaskan dashboard dari toko Aifmart. Total produk jadi ada 11, jumlah transaksi ada 57, dan pendapatan yakni Rp567.000. Nah, ini dashboard yang telah kami buat. Selamat datang, sistem kasih Aifmart siap digunakan. Silakan pilih menu di samping untuk mulai transaksi, mengelola produk atau melihat laporan. Tip kasir ini adalah tips kasir. Pastikan stok selalu diperbarui. Cek laporan di akhir hari. Gunakan dashboard untuk pantau performa. Ini dari dashboard kami yang project yang telah kami buat. Yang kedua yakni yang menjelaskan daftar produk. Saya ingin menjelaskan daftar produk. Di sini contohnya misalnya carinya kode SS. Nah, kalau SS berarti pulpen. Bisa juga kita cari produknya menggunakan langsung pulpen misalnya. Tuh kan langsung ada harga 5.000, stok 280. Terus misalnya es krim. Tuh, sini harganya 15.000 dan stok 234. Dan kode barang FF. Coba kita cari FF. Tuh kan ada es krim. Sekian, terima kasih, dan fitur selanjutnya yang akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Paraslia Pertama. Saya dari TIK PP1. Saya akan menjelaskan eh, demo tentang web. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tambah barang. Contoh, kita contoh membuat barang itu kakak. Nama barangnya kayu wis, apa aja. Misal contoh ininya 30.000, stoknya kita buat 100 saja. Hmm, Oke, ini sudah masuk, kita cek di daftar produk, kita cari di kakak. Nah, kode sudah masuk, kita tinggal dashboard masuk 10, kita tinggal lakukan update barang. Contoh tadi kita buat kayu, kita update ini jadi 50.000, stok kita kurangi jadi 50. Hmm, Kita cek kita cek lagi di daftar produk, kita cek lagi ke nah, stok sudah berkurang, sudah terupdate. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dari kelas TI KIP P1 ya, dengan NIM 41257086. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan terkait salah satu fitur dari tugas project mata kuliah algoritma pemrograman dasar dengan dosen pembimbing Pak Dian Ade Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fiturnya, yaitu fitur transaksi ya. Oh ya, job desk saya di sini itu sebagai programmer ya, programmer backend ya.
Lanjut, kita akan menjelaskan fitur transaksi ya. Nah, pertama-tama kita ini diminta untuk membuat sistem transaksi di mana ketika melakukan sebuah transaksi, maka otomatis stok barangnya itu berkurang. Dan juga setelah melakukan transaksi itu bakal ada struknya ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Tapi sebelumnya itu kita cek dulu kita mau beli barang apa nih, misal nih. Ini deh, misal kita mau beli sabun nih. Sabun itu stoknya ada di 95 ya. Ingat-ingat 95. Langsung saja kita beli sabun ya. Di sini tinggal klik aja di sini. Saya beli 5 deh. Nah, harganya 15.000. Benar kan? Nah, satuannya itu 3.000 dikali 5 15.000 ya. Kita masukkan uang bayar di sini, kita 20.000 bisa. Nah, ini bakal ada kembaliannya 5.000. Langsung aja kita bayar sekarang. Oke, nah, transaksi berhasil, truk siap diunduh. Oke. Nah, bakal muncul struknya di sini, tinggal download aja. Otomatis ke download. Nah, muncul kan. Ini nama tokonya, ini jalan, ini ID-nya, ID transaksinya, lalu kemudian waktunya. Nah, ini waktunya waktu real time ya. Bisa kita lihat di tanggal 18 Januari 2026, kemudian jamnya di 20.35. Benar tuh, 20.35 ya. Lalu untuk itemnya kita beli tadi itu sabun, totalnya 5 dan harganya itu 15.000 ya. Kemudian kita bayarnya benar tadi 20.000. Kemudian ada kembaliannya nih 5.000 dan juga muncul QR code-nya ya. Nah, lalu kita cek nih apakah stoknya berkurang ya yang tadinya 95 sekarang menjadi 90. Benar tuh sudah berkurang. Nah, setelah melakukan transaksi juga akan langsung tercatat riwayat transaksinya di sini. Kita bisa scroll yang paling bawah ya ini transaksi terdahulu lah. Nah, ternyata benar tuh. 18 Januari jam 20.35 terus beli sabun tadi jumlahnya 5 harganya 15.000. Lalu kemudian ini nah kita ada HTML-nya untuk kodenya ini. Nah, ini ada kode HTML-nya untuk bagian transaksi. Nah, untuk cara menghubungkan ke Python-nya itu seperti ini. Mana ya? Ini nih. Menggunakan uproot, terus function yang panggil mengarah ke transaksi.html ya. Terus ada FJS juga, di sini kita menggunakan FJS. Ada tambah ke keranjang nih, fitur keranjang. Karena kita menggunakan sistem keranjang ya di sini. Mana sih? Nah, ini keranjang juga, maka ya tadi kodenya. Lalu kemudian untuk struknya itu kita buat struknya itu menggunakan report lab ya. Terus ada QR code juga. Nah, untuk kodenya itu seperti ini nih. Nah, buat stroke nih. Tuh banyak buat stroke. Nah, ini bla 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 bla. Lalu kemudian em, ketika ingin menjalankan sebuah semua kode ini kita harus menginstal si report lab-nya terlebih dahulu, kemudian install flash-nya, install QR code-nya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk struknya sendiri itu akan tersimpan di sini. Ini untuk QR code-nya tuh, dan ini PDF-nya. Jadi terpisah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alkia Suma Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari demo code yang aplikasi
aplikasi yang saya buat yaitu iFmart, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat transaksi dan juga rekap pendapatan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu mengenai riwayat transaksi dan rekap pendapatan tersebut. Jadi, riwayat transaksi itu bermanfaat untuk memantau arus keluar dan masuknya keuangan secara mendetail. Lalu menjadi bukti resmi saat terjadinya transaksi dan membantu melihat pola pengeluaran ataupun pemasukan. Terus ada rekap pendapatan. Manfaat dari rekap pendapatan adalah menunjukkan pendapatan apa saja yang terjadi dan menjadi dasar untuk strategi menyusun keuangan dan membantu perencanaan tabungan ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat transaksi terlebih dahulu. Jadi ini riwayat transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Lalu di sini ada rekap pendapatan. Saat ini total pendapatannya yaitu 592.000. Untuk mengecek riwayat transaksi, transaksinya, saya akan mencoba untuk melakukan transaksi terlebih dahulu. Apakah saat saya melakukan transaksi tersebut, transaksi yang saya lakukan itu ada atau masuk di riwayat transaksi atau tidak? Misalkan saya beli teh, belinya satu aja, lalu saya coba bayar 6.000. Nah, di sini ada kembaliannya 1.000, udah tercatat benar ya. Lalu saya klik bayar sekarang. Di sini ada notifikasi yang menyatakan bahwa transaksi berhasil dan struknya siap diunduh. Kita klik OK, lalu kita cek di riwayat transaksi. Apakah transaksi saya yang tadi itu sudah masuk? Masuk ya guys ini. 5.000. Dan tercatatnya 5.000 meskipun uang saya tadi itu ngasihnya 6.000. Jadi benar ya, sesuai dengan harga yang sudah tercantum itu 5.000. Lalu setelah itu kita mengecek rekap pendapatannya. Masuk ya. Tadi itu kan 592, lalu saya menambahkan ini teh sebesar 5.000 rupiah. Jadinya pendapatannya menambah dari 592 menjadi 597.000 rupiah. Jadi di sini aplikasinya itu sudah benar ya guys. Sebenarnya semuanya. Lalu selanjutnya saya ingin menunjukkan code atau HTML-nya. Ada di sini. Yang pertama itu untuk code atau HTML dipakai untuk transaksi. Ini untuk transaksinya. Dan ini transaksi yang baru saja dilakukan oleh saya, yaitu teh seharga 5.000 dan total pembeliannya itu 1. Berarti masuk ya, benar dan tidak error. Lalu ke HTML yang dipakai yaitu ada yang pertama transaksi riwayatnya, yaitu ini HTML yang dipakai untuk tampilan ini. Nih, yang ini. Lalu untuk yang rekap, HTML
itu untuk pendapat yang ini. Seperti itu. Oke, segitu saja penjelasan saya dengan bersama kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas mungkin adanya ketidakjelasan atau kurang jelas mengenai pemaparan Demokrat saya beserta anggota kelompok saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.